Halo semua, kembali lagi di channel Bliman VRB. Ya guys, apa kabar kalian semua guys? Ini lama saya nggak buat video ya, motovlog ya. Ini video motovlog sore menjelang malam ini ya. Jam berapa ini? Jam 6 lebih lah, hampir setengah 7 ya. Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya. Mohon maaf guys, jarang-jarang buat video ya, karena kesibukan yang di offline ya. Ya ada pekerjaan ya, garap itu dulu sih ya. Terus ini rencana membahas apa ya? Ya reading santai aja lah, menyusuri kota Denpasar, sambil ya mungkin bahas sedikit tentang motor ini ya. Gimana impresi berkendaranya ya, sudah sekian bulan ya, hampir berapa ya, udah 7 bulan lah ya saya pakai motor ini. Dan sekarang itu kelihatan kan, cek engine-nya nyala guys. Entah kenapa aja, udah dari dulu sih sebenarnya sering nyala, di reset nyala lagi beberapa minggu gitu. Mungkin ada soket yang longgar atau gimana. Dan ini juga motor standar sampingnya udah tak bypass aja sih, dapatnya udah gitu juga sih, karena seringan Rigo tuh untuk seringan bermasalah di sana juga sih, sensor standar samping ya. Dan ini menyala mungkin karena tegangan aki juga, nggak tahu juga ya. Baru-baru ini juga starternya agak berat, mungkin akinya udah minta ganti. Sering ngedrop sampai, kalau pas selesai starter tuh 11 volt ya. Jadi ya kalau ini biasa masih normal nih, 13,6 ya kalau pas jalan ya. Kalau pas mesin mati sih paling standar sih di 12 deh, 12, sekian gitu, 12,5. Seringan sih 12,5, atau di bawah itu 12,2. Terus kalau pagi-pagi tuh kadang nggak ngangkat starternya, udah minta di servis juga sih, ya mungkin servis ringan sih. Udah lama soalnya, tapi larinya sih masih enak-enak aja. Maklum guys, motor tempur guys, tiap hari dipakai. Dan ya kemana-mana pakai motor ini sekarang ya. Sehingga saya tuh di rumah, karena biar gampang bawa barang, pakai ini sih, Matic guys. Matic sekarang menang kalau nyari kepraktisan ya, motor Matic ya, yang sangat fungsional ya. Ini juga beberapa kendala lagi sih, CVT nya kadang ya ngempos. Nah mungkin ada yang perlu diganti, tapi kalau udah tarikan atas sih enak-enak aja sih. Tarikan awal itu sering ngempos guys, kayak slip, kayak slip gitu. Apakah kalian merasakan juga? Apakah dari kalian mengalami juga ya? Saya bahas minusnya lama pemakaian ya, rasanya gimana. Kalau mesin sih ya cukup lah, yang penting jangan sampai telat ganti oli aja sih, oke aja sih. Seringan ke kelistrikan sih. Ini juga karena tikus guys, kemarin beberapa kali dimasukin tikus kabel, terutama kabel yang baru tak ganti dulu kan, emang dapatnya juga bekas. Ini kan belisekannya
Dulu juga pernah dimasukin tikus, terus tak beliin kabel yang udah di banyak isolasi, tak ganti kabel stop lamp ya. Dan beberapa minggu kemudian ya dimakan tikus lagi guys. Aduh, nyeseknya gimana, bongkar lagi. Akhirnya ya disambung-sambung lagi kabelnya, sambung yang lebih proper lah, pakai solder dan isolasi bakar ya. Nah, karena itu Frigo itu banyak rongganya guys ya, jadi tikus tuh seneng kali masuk bagian terutama di bagian stop lamp guys, bagian area stop lamp ya, sana biasanya dia ngumpet. Dan hasil saya kali tak buatin penutup lah di jalur-jalur rongga itu, jadi dia nggak bisa masuk lagi ke bagian stop lamp. Tapi di kolong ya tetap aja main-main, dia masuk aja dia, karena ya gimana, karena terekspos gitu. Motor matic semua juga gitu kan, kolong atas mesin di throttle bodinya itu pasti gampang dimasukin tikus. Tapi entah kenapa ya, Frigo tuh sering kali ya, tak tahu apa yang disukai. Bukan motor ini aja sih, sebagian besar sih pernah dimasukin tikus, yang rumahnya yang banyak ada banyak tikusnya, daerah yang ada banyak tikusnya maksudnya. Ya begitulah guys ya, berapa keluhan. Nah, paling gitu-gitu aja sih ya. Listrikan paling sering ini jenjak nyala udah beberapa hari, tak pakai aja sih normal. Cuma kadang starternya itu rada berat ngangkatnya ya, mungkin akinya juga ya, udah umur motor 5 tahun ya, beberapa penyakitnya sih udah keluar ya, pasti banyak dah. Mulai ini juga selama saya pakai ya harus spare sih, karena motor yang udah usianya 5 tahun ini udah lebih sih ya, lebih dikit, jadi siap-siap aja. Biarpun kilometernya nggak terlalu tinggi, tapi begitulah guys, sudah umur. Kemarin sempat ganti apa ya, lumayan sih, sampai lupa lu, nggak di list. Ada aja deh pokoknya. Konstir udah pernah ganti sekali, yang atas aja, tapi ya yang atas kayaknya. Bagian CVT sih dibersih-bersihin aja sih kemarin ini, belum ada yang diganti sih, karena masih 20.000 kilometer juga. Bibel jadi belum diganti sih. Ini udah ngempos, entah apanya itu bikin ngempos. Yang pasti sih daerah CVT ya, karena sempat tak servis bersihin CVT, mau hilang sebentar tapi agak ngelos powernya dikit. Ngelos gimana maksudnya, agak boyo lah gitu ya, cuma ngedenya hilang, ngemposnya tapi agak boyo. Waduh, jalan hancur. Beberapa hari normal, berapa minggu ngempos lagi. Tapi kalau sering dipakai kayak gini, yang sering ngempos tuh berasa di RPM bawah aja sih, kayak hilang itu tenaganya. Tapi kalau udah di RPM atas sih normal aja dia, tarikannya juga masih berasa kok, ada sedikit ngorok-ngoroknya. Nah itu guys ya, itu yang minus-minus yang saya rasakan itu sama gini guys. Joknya itu biarpun lebar cuma keras karena busanya itu nggak terlalu tebal guys, banyak tulangannya nih jok Frigo. Karena mengejar volume bagasi ya jadi begitu, nggak seempuk Mio lawas ya joknya.
Ini rencana kalau ada dana ya mau tak tambahin busa, dan harus ganti kulit jok juga. Karena kalau nambah busa nambah tinggi nggak cukup guys. Dulu sempat membekas loh. Yang punya Prigo udah berumur pasti mengalami juga di tulangan jok ya. Tulangan jok depan tuh ada garis-garis pasti nampak di kulit jok ya. Itu biasanya busanya udah pecah dan tulangannya nembus ke kulit jok. Jadi kalau dibiarin lama-lama bolong. Ini kemarin tak isi sama tukang sama kulit jok malah diisi ya, sama isi spon dikit. Jadi kayak tambalan gitu ya. Next mau rubah itu sih. Ini masih banyak PR soalnya. Engine mounting juga udah mulai berasa goyang guys. Ban belakang udah minta diganti, ban depan udah diganti. Wah udah gelap aja nih dunia. Terus next paling setting suspensi depan guys, perlu setting ulang deh emang. Tak tahu kenapa karakter Yamaha yang sekarang itu gitu suspensinya keempukan guys, dan jarak mainnya pendek. Jadi cepet gini lah mentok. Tak naikin aja ambles deh guys. Jadi jarak mainnya lebih dikit lagi. Ya begitulah guys. Pelosok belakang udah tak ganti. Kemarin juga dapatnya udah mulai bocor. Tak ganti pakai apa namanya tuh, sok Scoopy. Cuma kalau pakai sendiri rada keras ya. Scoopy apa Vario nih dikasih ya, Vario 125. Next nih pingin ganti pakai sok X-Ride sih, X-Ride lama biar lebih empuk lagi, sama setting suspensi depan. Yang perlu diimprove ya. Yang lainnya apa guys? Racknya itu nggak ada konsol depan sih ya. Kadang mau naruh apa gitu susah. Mau pengen beliin yang udah ada online cuma gitu guys, memakan apa namanya tuh, space. Jadi decknya nggak luas. Udah decknya sempit tambah sempit lagi gitu. Wah macet coy. Kita buka aja lah pelan-pelan, nggak apa-apa. Kedengaran nggak masih suara? Kalau nggak pengap guys. Itulah yang kurang menurut saya buat Prigo All ini, yang perlu di-upgrade dan ya tipis-tipis. Yang lain sih nggak ada komplain sih ya. Tenaga cukupan lah. Inilah guys suasana Sanur. Jam pulang kerja jam 6:30 ya guys. Jadi sampai mana tadi ya, bahas yang perlu di-upgrade di Prigo ya, biar lebih nyaman sih kalau menurut saya. Kalau menurut kalian mungkin ada yang beda, nggak tahu juga ya. Komentar aja sih di bawah guys ya. Ini sambil permacet-macetan ya. Kalau plusnya ya bagasi guys, udah nggak bohong lagi sih itu. Motor kecil ringan dengan bagasi segede ini jarang. Mungkin itu sih pengalaman saya selama pemakaian Prigo 2019. Ini juga larinya itu agak mental-mentul, nggak stabil gitu. Mungkin engine mounting itu aja sih mungkin ya keluhan saya yang perlu di upgrade di Prigo oleh tentang suspensi, jok ya, pokoknya kenyamanan lah. Mesin secukupan. Brio tek-tek sih. Kenceng amat.
Oke guys, mungkin begitu aja sih video kali ini ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.